kamu bisa merasakan kalau memang bukan cuma ya korbannya ya. Justru banyak loh dari Mas Dali. Nih nyimpan banyak begini-beginian di rumahnya, Roy. Saya tuh curiga dia jangan-jangan menyimpan beberapa stok boneka untuk individu yang berbeda. Dan saya tuh kayak terpancing untuk melakukan penelusuran ke rumah Mas Dali. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual gaib sepanjang hidupnya. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Sri. Selamat malam Ibu Sri. Malam, Mas Bayu. Ibu aktivitasnya apa sehari-hari saat ini? Saya selama ini menjalani jadi dukun. Sudah lama, Bu? Sudah hampir 20 tahun. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk minta jasa Ibu? Itu biasanya yang datang kan ABG. Jadi kalau ada yang mengantar, itu biasanya ABG itu ngantar ke tempat saya untuk yang pemuda itu biasanya saya ajak untuk dengan saya. Karena untuk memenuhi kepuasan atau? Karena saya punya ritual. Ritual seperti apa, Bu? Jadi setiap malam Jumat, biasanya tuh saya minum air rebusan kemenyan, ditambah lagi saya makan. Bu, Ya, nggak takut berurusan dengan hukum? ya saya merasa takut. Karena itu saya datang ke sini. Untuk apa, Bu? Untuk minta gimana cara jalan solusinya supaya saya tuh berhenti dan yang ada di badan saya juga keluar. Saya nggak tahu sih itu ada apa di badan Ibu, tapi mungkin sebaiknya memang Ibu ceritakan semuanya ini. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin hari ini. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sri, tinggal di rumah bernomor 20. Terlahir tanggal 9 Juni 1965. Sosok yang sabar dan tenang, namun kemampuannya sangat berbahaya. Saya melihat Sri dikendalikan oleh kekuatan gaib. Ritual-ritual yang ia lakukan menambah besar kekuatannya. Banyak nyawa tak berdosa hilang gitu saja. Saya melihat sosok nenek-nenek yang mendampinginya. Neneknya seram sekali, terurai panjang, warna putih rambutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ibu Sri, tanggal 9 Juni 1965 dengan nomor rumah 20. Ibu Sri sering membantu orang melakukan apa? Iya. Dan Ibu laki-laki yang mengantar pasangan yang dan itu sebagai bagian dari bayaran Ibu. Iya, Betul ya. Dan Ibu ingin berhenti. iya betul. Dalam penglihatan saya, tampaknya Ibu Sri melakukan bukan dari trik-trik yang seperti dukun ya, namun dia menggunakan media gaib untuk
janin. Itu yang saya lihat di Ibu Sri. Namun cerita lengkap yang di Ibu Sri tampaknya harus berkata jujur apa adanya di sini. Harus membongkar semua fakta yang berhubungan dengan gaib juga, Ibu Sri ya. Semua penglihatan saya berdasarkan vision sih. Bener Bu, pakai makhluk gaib juga. Iya. Jadi yang biasanya secara konvensional mereka melakukan itu dengan kuret atau apa, tapi berbeda dan berbanding terbalik dengan Ibu Sri. Ibu Srinya itu melakukan jampi-jampi doa-doa yang aneh, lalu tiba-tiba janinnya keluar sendiri kayak gitu. Berhubungan dengan magis deh pokoknya. Jadi seolah-olah diurut, dipijit, padahal itu ada makhluk-makhluk gaib yang Iya, ditransfer ke situ. betul sekali. Oh my God. Sosok seperti apa yang kamu lihat, Roy? Jadi banyak banget anak-anak kecil yang tidak bersalah semua udah pada keluar gara-gara Ibu Sri juga. Padahal mereka sudah berbentuk terkadang sudah agak lengkap, tapi Astaga, Ibu tuh udah ada nyawanya loh. kasihan sekali. Kadang ada yang kembar juga yang saya lihat terus dibuang. Apakah betul Mbak Ibu Sri? Iya. Bener Bu. Yang saya tergelitik dan menarik sekali yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara menggunakan cara gaib untuk mengeluarkan sang janin. Itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Mungkin saya mau mewakili pemirsa juga bagaimana menggunakan mantra-mantranya seperti itulah yang jadi fokus point. Ritualnya. Yes. Ritual. Seperti apa Bu? Biasanya itu saya malam Jumat dan malam bulan purnama biasanya itu saya ritual. Terus saya minum air rebusan kemenyan, ditambah lagi saya mandi dengan kembang 7 rupa. Itu. Dan untuk kekuatan gaibnya saya makan. Luar biasa ya. Sungguh mengerikan buat saya. Itu yang kamu lihat yang makan siapa Roy dia itu? Justru semakin dia makan makin kuat energi dan power makhluk halusnya. Seperti itu. Roy, Ya, kalau janin yang mereka rohnya kemana, Roy? saya tidak yakin mereka akan kemana-mana. Terkadang ada yang menjadi hantu dan anak-anak gentayangan dan jadi anak ambar. Terkadang mereka juga tidak punya tempat juga. Ada beberapa kepercayaan juga mereka juga kembali bertumimba lahir ke alam yang lebih baik. Jadi tidak bisa dipastikan mereka kemana. Tapi yang dilakukan Ibu Sri melakukan cara non medis dan gaib itu kayak menjadi anak-anak kecilnya jadi kayak anak ambar. Sekarang anak-anak ambar itu mengikuti Bu Sri atau enggak yang kamu lihat? Saya ngelihat jangankan anak-anak ambar, kuntilanak aja ngikutin dia. Bukan aura medis lagi di sini, tapi benar-benar energi gaib yang nggak biasa dan di luar nalar logika manusia. Ibu nggak pernah ngelihat sosok-sosok gaib yang datang menghampiri langsung atau dalam mimpi? Ya ada anak-anak kecil, kadang ada ibu-ibu yang sedang ngidung bayi. Itu datang Suka. aja atau menyampaikan pesan? Enggak, kelihatan aja gitu, lewat. Ibu saat melakukan apa yang ibu pikirin? Itu seolah-olah bukan saya. Jadi saya tidak ada perasaan apa-apa karena yang melakukan tuh ada yang bantu gitu di tubuh saya. Di sini saya jadi mau tahu gitu supaya saya tuh tidak melakukan itu lagi. Ya, benar-benar kamu mau tahu siapa yang lakuinnya. Ini yang ada di tubuh Bu Sri ya? Iya. Dan dia harus mengorbankan beberapa bayi juga ya tampaknya. Selain dengan sang pendamping yang nganterin, tampaknya dia juga menyetor bayi-bayi untuk dimakan oleh sosok makhluk. Dan sosok makhluk itu sebenarnya kayak nenek-nenek gitu. Bu, begitu itu keluar ya, yang ada di tempat ibu kemanain tuh? Saya kubur. Dikubur? Iya,
di belakang rumah. Jadi banyak dong di belakang rumah. Ya, tapi kan masih kebanyakan kayak berbentuk darah dikit. Ya. Ini kuntilanak atau? Benar-benar berkerut sekali semuanya. Ini semacam kuntilanak tetapi makannya jabang bayi. Serem banget. Nyesel gak sih ngelakuin ini, Ibu Sri? Ya, saya nyesal sekali karena itu saya ingin bertobat sekarang. Bener, Bu. Iya, Saya melihat sosok nenek-nenek berambut abu-abu. Panjang banget rambutnya. Nenek-nenek ini mendiami badannya Ibu Sri. Ibu pernah lihat sosok ini? yang saya lihat cantik. Kok bisa? Berkamuflase. Kan makanannya janin bayi. Tuh, lihat deh baik-baik. Saya ngerasain ada kemiripan. Kalau saya diizinkan, apakah Ibu Sri membawa jimat-jimatnya kah? Saya hanya membawa air kemenyan dan bunga yang untuk ritual saya aja. Boleh saya diperlihatkan kah? Boleh. Saya ambil sekarang. Kalau kamu kalian lihat ya, dengan mata kepala kamu, ini tuh nenek-nenek ini sebenarnya mengambil porsi besar di hidupnya si Bu Sri loh. Oh, Karena dia ini ada ikut campur dan andil besar. Ini Kok saya ngecium bau amis ya? bau darah gitu? Iya. Kamu ngecium nggak, Angel? sedikit. Bau anyir. Iya, bau anyir. Bau anyir gitu. Amis ikan atau apa ya? Ari-ari. Ibu bau ari-ari. Iya. Mana? Hah? Coba lihat. Astaga. Ya, ini yang untuk ke plasenta. Biasanya dicuci dulu nggak sih, Bu? Enggak, saya rendam aja pakai air Direndam. bunga. Rendam pakai air bunga itu baru lahir yang masih. Iya. Boleh saya minta gloves? Bu, itu airnya apa? Air rebusan kemenyan. Rebusan kemenyan. Iya. Diminum Iya. dan dimakan. Iya. Apakah saya boleh gak kamu mengundang makhluk yang saya gambar ke sini dan melakukan ritual di sini? Bisakah? Bisa. Coba. Aman, Roy. Aman harusnya. Itu air kemenyan loh. Itu ada. Saya merasakan energi gaib di sini loh, Bu Sri. Yang makan tuh bukan kamu. Kayak nenek-nenek ini loh. Cara memanggil nenek ini datang bagaimana? Itu biasanya ada perempuan yang sedang menidurkan bayi, menembangkan lagu untuk tidur bayi. Coba. Tak lela, 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 lecu. Itu karena banyak bayi-bayi yang kebuang, jadi Kamu tembangin. ibunya ya Kemudian itu bunga yang 7 rupa itu diapain? biasanya untuk mandi. Biasa untuk mandi. Baik. Saya pengen Ibu Sri mengundang nenek ini untuk datang nih, agar kita bisa tahu sebenarnya motifnya apa sih selalu memakan bayi. Nenek-nenek ini masih belum kayak nenek-nenek Jawa, nenek-nenek yang tradisional banget, yang panjang rambutnya tapi pakai kebaya, pakai itu apa ya, kebaya encim ya namanya. Iya. Bener-bener itu tapi rambutnya gitu. Apa betul? Ya.
Sekarang kamu panggil sekarang untuk masuk ke dalam diri kamu, Bu Sri. Dia tidak mau datang. Kenapa? Sergiosi. Dia tidak suka keramaian. Padahal nenek ini udah saya gambarkan ya. Saya khawatir Bu Sri, kita belajar ya. Maksudnya Bu Sri kan udah makin lama makin berusia. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya dekatnya sama yang di atas aja secara spiritual, berdoa yang pada yang di atas. Kalau misalnya sekarang masih ngelakuin gini-ginian, itu ini loh, nggak berasa ntar kamu tiba-tiba sudah harus pergi jauh. Ini kamu masih bawa beban. Saya ngelihat ada ratusan bayi yang sudah hilang secara tiba-tiba dari tubuh seseorang wanita dengan ajian-ajian pamungkasnya Ibu Sri. Dan saya mendengar ada satu mantra-mantra khusus yang dilakukan Ibu Sri dalam hati. Betul? Ya. Boleh saya dengar mantranya seperti apakah? Itu untuk leluhur. Jadi tidak boleh itu diskusi. Tidak boleh apa? Orang lain tahu. Dan hanya kita-kita. Kalau misalnya Bu Sri datang kemari untuk solusi, saya harus tahu semua sampai detail. Tapi kalau Ibu Sri datang ke sini hanya untuk sharing cerita, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa juga.